Memanjakan anak. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kau melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." 1 Samuel 2 ayat 23 hingga 24. Di balik cerita suksesnya Imam Eli mendidik Samuel, seorang anak yang dititipkan kepadanya, ada kisah tragis di mana ia gagal mendidik anaknya sendiri. Hofni dan Pinehas yang adalah anak kandung Imam Eli telah berperilaku tidak terpuji. Mengapa bisa terjadi demikian? Saya menjumpai beberapa orang tua sangat membanyakan anak-anaknya sejak masih usia dini, sehingga ketika berusia remaja dan dewasa, anaknya tersebut berani kepada orang tua dan dengan tega memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya, walau orang tuanya sudah tua dan tak lagi berpenghasilan. Sejarah buruk Imam Eli seharusnya menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk berani dan tega mendisiplin anaknya sejak usia dini. Anak yang berani melawan orang tua adalah karena mereka tidak dididik dengan benar. Anak bagai ranting pohon ketika usia dini bisa dibentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Dan seperti ranting tidak akan bisa dibentuk ketika sudah mengeras karena usia sudah dewasa. Anak yang dimanja akan terbiasa melakukan hal yang nyaman saja, yang menurutnya mudah dan nyaman tanpa ada usaha. Fasilitas yang diberikan Eli sebagai imam telah dimanfaatkan oleh anak-anaknya untuk berfoya-foya sejak usia mereka belia. Apa yang Imam Eli tabur, akhirnya ia tuai. Ketidaktegaan mendisiplin anaknya berbuah anaknya bermental lemah dan bernasib tragis. Sebuah cerita ironi dan tragis, Samuel yang hanya anak rohani justru berhasil menjadi nabi yang terkenal. Sebuah pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Janganlah sampai kita mengalami kebodohan yang berakibat penyesalan. Hari ini, walau zaman telah berubah, namun sama saja masih banyak orang tua yang tidak sampai hati melihat anaknya harus berusaha dan bersusah payah. Karena misalnya anaknya melakukan kesalahan dan oleh gurunya dihukum, maka yang pertama tidak terima dan melakukan pembelaan adalah orang tuanya. Bahkan ada banyak orang tua yang kemudian mengatur guru anaknya untuk memberikan fasilitas dan prioritas khusus untuk anaknya. Mentalitas orang tua yang terlalu menyayangi dan melindungi anaknya tak kenal zaman, namun akibatnya akan sama. Anaknya akan terbentuk menjadi anak bermental lemah. Anak yang darah daging kita sendiri seharusnya menjadi investasi mahal. Seharusnya kita didik dan disiplin supaya bermental kuat dan siap menjadi pemimpin yang cemerlang. Mentalitas menyayangi anak dengan memanjakan akan menjadi bumerang.